Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga kondisi tubuh kalian. Saya kali ini akan memberi tugas tentang pola hidup sehat dan akan dikaitkan dengan keadaan yang sekarang ini yang mendunia ya. Bukan menasional lagi tapi sudah mendunia, yaitu tentang wabah COVID-19 ya, atau virus corona. Tapi sebelum ke tugasnya, kalian perlu tahu dulu ya pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan sendiri. Nah, jadi upaya dari seorang itu untuk selalu tetap memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya diri sendiri. Itu dimana usaha-usaha tersebut diantaranya yang pertama itu memelihara kebersihan. Diantaranya badan ya, mulai dari badan itu kita harus sering mandi, kemudian gosok gigi dan juga cuci tangan ya, dan juga sebagainya. Nah, itu sangat penting buat badan kita ya, karena dengan mandi badan kita akan jadi bersih. Dengan gosok gigi mulut kita tidak akan bau itu, dan juga selalu sering cuci tangan ya, apalagi kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang yaitu wabah virus corona. Yang selanjutnya adalah pakaian ya. Itu pakaian jangan terus-terusan memakai pakaian yang kalian pakai sekarang. Misalkan sekarang pakai pakaian baju itu, misalkan besoknya pakai baju itu lagi. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalau sudah dipakai, kalian cuci. Kemudian kalau sudah dicuci, jangan lupa biar bajunya rapi disetrika. Itu mulai dari pakaian. Dan selanjutnya dari segi rumah dan lingkungan ya, itu di rumah kalian harus sering sapu-sapu, bersih-bersih. Kemudian buang sampah pada tempatnya, buang kotoran dan air limbah pada tempatnya. Itu untuk memelihara kebersihan ya, dalam segi di rumah dan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu makanan yang sehat. Di antaranya makanan yang sehat itu harus seperti apa? Harus bersih, harus bebas dari bibit penyakit, kemudian dan cukup kualitas dan kuantitasnya itu untuk makanan itu sendiri. Yang ketiga, cara hidup yang teratur ya. Yang ketiga, cara hidup yang teratur. Mulai dari makan, tidur, bekerja, dan beristirahat itu harus secara teratur. Kemudian rekreasi dan menikmati hiburan pada waktunya ya. Kalau ada waktu tertentu, ada waktu luang, boleh kalian menikmati rekreasi, menikmati hiburan ya. Tapi dengan keadaan sekarang tetap kalian harus menggunakan protokol kesehatan ya. Itu. Walaupun memang tempat wisata sekarang dibuka, tetapi sekolahan masih harus menggunakan pembelajaran daring. Tapi tetap ya, kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun harus belajar daring ya. Itu. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemaktaan jasmani. Di antaranya vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu ya. Kita harus divaksin ya. Seperti mungkin kalian juga sudah merasakan yang namanya divaksin seperti waktu masih kecil ya. Itu ada imunisasi ya, itu sama pemberian vaksin. Nah, untuk wabah yang sekarang itu kebetulan belum ada vaksinnya, dan dari sekarang juga itu lagi proses pembuatan vaksinnya. Makanya kita doakan semoga vaksin untuk virus COVID-19 ini bisa cepat-cepat selesai ya. Dan juga kita juga kalau sudah ada vaksinnya itu memudahkan kita ya, supaya kita daya tahan tubuh kita kuat itu terhadap virus COVID-19 ini. Dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa sekolah seperti biasanya. Kemudian olahraga secara teratur ya. Nah, itu
Jadi kalian sangat penting untuk selalu berolahraga, walaupun olahraganya nggak berkerumun, yang penting kalian bisa berolahraga di rumah aja ya. Karena olahraga itu bukan berarti harus di lapangan, harus di tempat umum, tapi di rumah juga bisa ya gitu. Kemudian yang kelima, menghindari terjadinya penyakit. Di antaranya yang pertama ya, menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit, baik yang berasal dari penderita maupun sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menghindari pergaulan yang tidak baik. Jadi pergaulan yang tidak baik kalian lebih baik hindari saja. Kemudian selalu berpikir dan berbuat baik. Jadi kalian harus tetap berpikir yang baik, bertingkah laku juga yang baik gitu. Kemudian membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh kalian ya, yang perlu diperhatikan oleh kalian. Jadi membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan, termasuk pada keadaan yang sekarang ini. Jadi kalian harus tetap memakai masker, kemudian selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, itu. Jangan sampai protokol kesehatan itu kalian abaikan ya. Karena dengan kita memakai protokol kesehatan, kita melaksanakan protokol kesehatan, kalian berarti ikut mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona ini. Kemudian yang keenam, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Di antaranya patuh pada ajaran agama. Itu kalian harus patuh dengan ajaran agama kalian. Kemudian cukup santapan rohaninya. Berarti kalian juga harus sering mendengarkan ceramah-ceramah, ikut dalam pengajian, itu juga sama ya, santapan kerohanian. Kemudian meningkatkan pengetahuan, baik dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan, menuntut ilmu di bangku sekolah, ataupun dengan belajar dari pengalaman hidup. Itu yang keenam ya, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Kemudian yang ketujuh, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Di antaranya adanya sumber air yang baik. Jadi saya harap di rumah kalian semua itu mempunyai sumber air yang baik, karena itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan kalian. Kemudian adanya kaskus yang sehat, jadi jangan sampai kotor. Yang selanjutnya, adanya tempat buang sampah dan air limbah yang baik. Jadi kalian di rumah harus menyediakan tempat pembuangan sampah ya, ada tempatnya. Jadi kalian membuang sampah sudah ada tempatnya gitu. Kemudian dan juga air limbah ya, itu juga sudah ada tempat pembuangannya gitu, supaya kita tetap terjaga kesehatan kita. Kemudian adanya perlengkapan P3K ya, untuk mengurangi kecelakaan atau sakit yang mendadak ya, sehingga misalkan ada betadin, obat-obatan, seperlunya aja. Yang penting kita bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan itu. Kalau sekarang sering dinamakan itu pertolongan pertama gawat darurat PPGD ya, itu. Perlengkapan itu minimal kalian harus punya ya. Yang terakhir yang kedelapan, pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kalian secara periodik ya, pada waktu tertentu walaupun merasa sehat, kalian sering mengeceknya gitu. Kemudian segera memeriksakan diri apabila kalian merasa sakit. Jadi kalau kalian sakit jangan dibiarkan, kalian harus langsung buru-buru diperiksa, baik itu sama mantri ataupun langsung ke dokter yang terdekat, mungkin ke puskesmas boleh. Yang penting kalau kalian merasa sakit jangan dibiarkan, supaya nantinya tidak terlalu parah ya sakitnya. Nah itu yang perlu kalian ketahui tentang sedikitnya tentang pola hidup sehat ya. Kemudian ada tugas buat kalian untuk minggu depan ya, dikumpulkan. Jadi kalian ada waktu seminggu untuk mengerjakannya, dan tugas ini menyangkut juga akan dikaitkan pola hidup sehat terhadap keadaan yang sekarang ini ya, dengan wabah COVID-19. Di antaranya tugasnya yang pertama ya, kalian
harus sering melakukan cuci tangan ya. Dan saya minta kalian foto ya, foto diri kalian pada saat mencuci tangan gitu. Misalkan pada hari ini kalian mencuci tangan ya. Kalian pada saat mencuci tangan kalian foto. Kemudian fotonya cukup satu aja ya, jangan terlalu, misalkan satu hari itu satu aja ya, misalkan pagi cuci tangan, siang cuci tangan, pagi dipoto, siang dipoto, malam juga dipoto. Nggak perlu seperti itu, tapi cukup kalian membuktikan dengan kalian lagi mencuci tangan dan kalian foto. Itu yang kedua, foto menu makanan kalian beserta keterangan zat makanannya, begitu juga dengan minumannya ya. Misalkan begini, kalian makan, misalkan hari ini kalian makan ya, dalam sehari itu misalkan makannya itu 5 kali sehari. Nah, kalian foto makanan kalian itu di piring ya. Misalkan ada nasi, ada tempe, kemudian ada sayuran ya, dan juga ada daging. Itu foto oleh kalian. Kemudian kalian kasih keterangan ya, beserta zat makanannya. Misalkan ya, di foto itu ada nasi, tulis di keterangan nasi mengandung apa? Mengandung karbohidrat misalkan. Kemudian ada tempe, tulis misalkan di keterangan tempe nomor berapa, kasih nomor ya, nasi nomor berapa, tempe nomor berapa, daging nomor berapa. Kemudian kasih di keterangan nomor 2 misalkan tempe mengandung apa? Misalkan mengandung zat protein. Nah, itu kalian foto, dan juga minumannya ya, itu mengandung apa. Nah, kalian foto sertakan zat makanan yang terkandung di dalamnya ya. Terus di fotonya berapa kali. Jadi misalkan kalau kalian makan sehari 5 kali, jangan 5-5-nya dipoto ya, tapi cukup satu aja yang dipoto oleh kalian. Misalkan pada saat makan paginya, sarapan paginya, atau pada saat makan siangnya, atau juga kalau ada sorenya, terus malamnya ya. Itu pilih salah satu oleh kalian. Jangan sampai kalau 5 kali 5-5-nya dipoto. Itu cukup satu kali aja dalam satu harinya ya. Begitu juga hari keduanya, hari ketiganya. Itu yang nomor 2 ya. Nomor 3, nomor 3, kalian lakukan olahraga ya, kemudian kalian foto kalian pada saat berolahraga. Cukup dipotonya satu kali ya, dalam sehari. Jadi kalau misalkan kalian melakukan olahraga dalam sehari itu 3 kali, cukup kalian foto satu kali aja. Nah, foto yang dikirimnya itu pada saat kalian sedang berolahraga dan sudah mengeluarkan keringat. Jadi apabila kalian sudah mengeluarkan keringat, kalian tinggal foto aja. Kemudian itu fotonya dijadikan sebagai hasil tugas kalian gitu. Nah, yang nomor 4 terakhir ya. Yang nomor 4 yaitu tentang tugasnya itu di kertas portofolio ya. Di antaranya yang pertama, apa pengertian tentang virus corona atau COVID-19. Nah, itu kalian tulis di kertas portofolio dengan catatan kalian tidak perlu melihat ke internet ataupun ke buku ataupun ke Google, tapi yang saya harapkan jawaban tentang pengertian virus corona atau COVID-19 ini itu berdasarkan menurut kalian sendiri ya. Jadi menurut kalian sendiri itu apa yang dimaksud dengan virus corona ya, karena kalian kan sudah tahu di pemberitaan di internet itu seperti apa. Untuk poin berikutnya yaitu tentang tugas portofolio. Tugas di kertas portofolio itu tentang apa pengertian lockdown ya, sama social distance. Jadi apa pengertian lockdown dan social distance itu menurut kalian sendiri ya. Jadi kalian juga jawab dengan kalian yang tahu ya, kalian tahu apa tentang lockdown dan social distance. Kemudian yang poin 3-nya,
apakah kalian sudah menerapkan lockdown atau social distance? Nah, di situ kalian juga tolong jawab yang jujur ya. Apakah kalian benar-benar sudah lockdown, sudah melakukan lockdown atau social distance ya, dan juga social distance atau tidak? Jawab dengan jujur. Kalau misalkan sudah melakukan lockdown, saya sudah melakukan lockdown dengan saya berdiam di rumah, misalkan selama 2 minggu tidak keluar rumah, itu misalkan kalau kalian seperti itu. Atau juga jawabannya kalian, saya tidak menerapkan lockdown, saya tidak di karantina, misalkan saya tidak berdiam di rumah, saya seperti kebiasaan kehidupan seperti sehari-harinya aja gitu. Nah itu. Kemudian sudah menerapkan social distancing atau tidak ya, misalkan dengan jaga jarak ya. Jadi ini kalian jelaskan aja yang panjang ya, sesuai dengan kenyataan yang kalian alami ya, yang kalian lakukan. Apakah benar-benar sudah melaksanakan lockdown ataupun apakah sudah melaksanakan social distance. Nah itu tugasnya ya, itu tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi urutannya, yang pertama, soal yang pertama, foto diri kalian saat mencuci tangan ya. Itu foto cukup 1 kali sehari. Kemudian foto menu makanan kalian beserta keterangan zat makanannya, begitu juga minumannya ya. Foto cukup 1 kali sehari ya, yang difoto cukup 1 kali sehari. Kemudian yang ketiga, foto diri kalian saat berolahraga di rumah ya. Nah, jadi ingat tadi fotonya pada saat kalian sudah berolahraga, kemudian kalian sudah mengeluarkan keringat, nah baru kalian foto diri kalian, itu cukup 1 kali sehari ya. Nah soal yang keempatnya, foto tugas, bukan foto tugas ya. Oh iya, foto tugas. Yang keempat, foto tugas portofolio ya. Jadi tugas yang dibuat di kertas portofolio ya, diantaranya poin-poinnya. Yang pertama tentang pengertian virus corona atau COVID-19 menurut bahasa kalian sendiri ya, menurut kalian yang tahu ya. Itu. Yang kedua, apa arti lockdown dan social distancing, itu juga menurut kalian sendiri ya. Terus yang ketiganya, poin ketiganya, apakah kalian sudah menerapkan lockdown dan social distance? Nah itu jawaban sejujur-jujurnya ya, sesuai dengan kenyataan diri kalian sendiri. Itu mungkin itu tugasnya. Nah baiklah anak-anak, segitu tugasnya ya. Semoga kalian paham dengan tugasnya, dan saya kira kalian juga pasti paham karena sangat begitu jelas ya untuk tugasnya. Itu tinggal kalian kerjakan saja. Dan untuk membuktikan bahwa kalian sudah melihat video ini, kalian tulis di kolom komentar nama kalian, kemudian kelas ya, dan juga sekolah, karena saya akan mengajar di 2 sekolah. Jadi kalian isikan di komentar itu, tuliskan di komentar nama, kelas, dan sekolah. Itu bukti kalian sudah menonton video ini ya. Kalau begitu terima kasih ya. Itu untuk pertemuan sekarang. Dan jangan lupa tugas dikumpulkan minggu depan di grup WA yang sudah dibuat oleh saya ya. Nanti kalian boleh menyetorkan tugasnya itu di grup WA, atau juga bisa lihat link grupnya itu di deskripsi ya. Nanti kalian lihat linknya di deskripsi, link grup WA untuk mengumpulkan tugas kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.